Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, tentunya semakin mahal harga rumah tersebut. Namun bagi orang yang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah tidak saja dilihat dari mewahnya rumah tersebut, namun dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumah itu, sehingga rumah itu menjadi rumah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Dan bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Namun ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan bahkan malaikat pun menjauh, tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lantas rumah seperti apa yang tidak disukai Allah dan Rasulullah, dan kenapa malaikat tidak mau atau enggan memasukinya? Yang pertama adalah memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis. Akan tetapi di dalam Islam pula telah diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika kita menginginkan rumah kita didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik jika kita mengurungkan niat kita untuk memelihara anjing. Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor, apalagi ada najis di dalamnya. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jika memang ada sebuah kondisi di suatu rumah tersebut dalam keadaan darurat dan mengharuskan untuk memiliki atau memelihara anjing dengan pertimbangan keamanan atau suatu uzur yang lain, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun tentu dengan syarat dan ketentuan dalam syariat yang sangat ketat. Namun prinsipnya tidak diperbolehkan melanggar syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan pada hadis ini, beberapa ulama berbeda pendapatnya perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama dari mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram untuk memelihara anjing tanpa adanya kepentingan atau hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, yaitu adapun jika memelihara anjing tanpa hajat tertentu
dalam Masjid Syafi'i adalah haram. Sedangkan memelihara anjing hanya untuk berburu, menjaga kebun atau menjaga ternak maka masih diperbolehkan. Sementara ulama yang lain beda pendapatnya tentang memelihara anjing untuk menjaga rumah, gerbang atau yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, rumah yang kotor dan bau. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan juga bau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan mencintai kebersihan. Jadi malaikat tidak akan mendatangi suatu rumah jika rumah tersebut masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma atau bau yang tidak sedap. Begitu pentingnya kebersihan dalam Islam. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam membersihkan rumah agar menjadi bernilai ibadah, maka sebaiknya tanamkan niat yang ikhlas. Karena dengan adanya niat ini, maka akan menjadi pembeda antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat, maka menjaga kebersihan rumah baiti janati, yang berarti rumahku adalah surgaku, bisa terwujud. Baiti janati adalah ketika rumah memberikan rasa sakinah atau tenang dan tentram, mawaddah atau cinta dan harapan, dan warahmah atau kasih sayang. Dan tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Yang ketiga, di dalam rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sirin. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran di dalamnya, meskipun kecil dan sempit, maka akan terasa luas dan panjang karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dikunjungi oleh para malaikat, sehingga setan-setan menjadi tunggang langgang berlarian menjauhi rumah tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri serta dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Yang keempat, penghuninya jarang bersedekah. Ciri dari rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lain adalah penghuni rumahnya jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam hambanya yang enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika ingin rumah kita senantiasa dimasuki oleh malaikat rahmat, maka jangan pernah takut untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu sesama. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, terdapat lukisan atau patung yang menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar anjing dan orang yang junub. Namun konteks dari lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarah ke arah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Nuh ayat 23 hingga ayat 24. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.